Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvita Jessica Aldila, ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pembelajaran yang Efektif. 1. Definisi pembelajaran. Istilah belajar berasal dari bahasa Inggris, yaitu instruction, yang dimaksud sebagai usaha yang bertujuan membantu orang belajar. Gagne dan Briggs pada tahun 1979. Gagne 1977 mendefinisikan pembelajaran sebagai serangkaian peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Menurut Miyarso 2004, pembelajaran adalah suatu usaha yang disengaja bertujuan dan terkendali agar orang lain belajar atau terjadi perubahan yang relatif menetap pada diri orang lain. Smith dan Ragan 1993 menyatakan bahwa pembelajaran adalah desain dan pengembangan penyajian informasi dan aktivitas-aktivitas yang diarahkan pada hasil belajar tertentu. Waterdijk dalam Duffy dan Jonasson 1992 mendefinisikan pembelajaran sebagai intervensi pendidikan yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu, bahan atau prosedur yang ditargetkan pada pencapaian tujuan tersebut, dan pengukuran yang menentukan perubahan yang diinginkan pada perilaku. Dengan membandingkannya dengan istilah kurikulum, Snellbaker seperti yang dikutipkan oleh Reigelut 1983 menyatakan bahwa perbedaan utama antara kurikulum dan pembelajaran adalah bahwa kurikulum berkaitan dengan apa yang diajarkan, sedangkan pembelajaran berkaitan dengan bagaimana mengajarkannya. Tipe pembelajaran. 2. Tipe pembelajaran. Secara umum, ada 2 tipe pembelajaran, yaitu pembelajaran langsung dan pembelajaran yang tidak langsung. Pembelajaran langsung adalah suatu bentuk pembelajaran di mana guru secara langsung menyampaikan pelajaran, mendemonstrasikan, menjelaskan, dan mengonsumsikan tanggung jawab utama untuk kemajuan pelajaran serta menyesuaikan apa yang dilakukan dengan usia dan kemampuan siswa. Menurut Blythe dalam Elliott DK 1996, prestasi siswa dapat dicapai lebih tinggi dalam kelas di mana mereka belajar langsung oleh guru mereka dibandingkan mereka belajar sendiri. Banyak aktivitas yang terlibat dalam pembelajaran langsung mencakup penyajian pelajaran, bimbingan latihan, penilaian hasil tugas, pemberian umpan, pemonitoran aktivitas siswa. Sebaliknya, pembelajaran tidak langsung adalah suatu pembelajaran di mana siswa berupaya menemukan sendiri untuk memperoleh fakta dan pengetahuan. Tipe pembelajaran ini dikenal juga dengan pembelajaran inquiry. 3. Indikator kebersihan pembelajaran. Suatu pembelajaran dikatakan berhasil bila mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Reigelut 1983, ada berbagai jenis hasil pembelajaran tergantung pada model atau teori yang dipergunakan. Selanjutnya, dikatakan bahwa hasil pembelajaran berbeda dengan hasil belajar karena hasil pembelajaran lebih terfokus pada pembelajarannya, sedangkan hasil belajar adalah suatu aspek dari hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu efektivitas pembelajaran, efisien pembelajaran, dan daya tarik pembelajaran. Efektivitas pembelajaran diukur dari tingkat prestasi yang dicapai siswa. 4. Pembelajaran yang efektif. Kunci pembelajaran yang efektif terletak pada guru. Ernest Boyer dalam Elliott 1996 menyatakan bahwa ciri guru yang efektif adalah 1. Mampu menggunakan bahasa dengan cara yang tepat dan baik dalam penggunaan istilah maupun simbol. Selain itu, bahasa tulisan dan ucapan guru dapat membantu siswa belajar serta memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif. 2. Pengetahuan yang memadai. Dan 3. Mampu membuat hubungan yang bermakna tentang apa yang diketahuinya. Menurut Reus 1986, untuk melaksanakan mengajar yang efektif diperlukan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Guru harus mengupayakan agar siswa belajar secara aktif,
baik mental maupun fisik. 2. Guru harus mempergunakan banyak metode pada waktu mengajar. 3. Penggunaan motivasi yang tepat. 4. Adanya kurikulum yang baik dan seimbang. 5. Guru perlu mempertimbangkan perbedaan individual siswa. 6. Guru selalu membuat perencanaan sebelum mengajar. 7. Diperlukan pengaruh yang sugestif dari guru. 8. Guru harus memiliki keberanian menghadapi semua persoalan yang timbul pada proses belajar mengajar. 9. Guru mampu menciptakan suasana yang demokratis. 10. Guru harus mampu menstimulasi siswa untuk berpikir. 11. Semua bahan pembelajaran yang diberikan perlu diintegrasikan. 12. Adanya keterkaitan antara pelajaran yang diterima dengan kehidupan nyata di masyarakat. 13. Guru harus memberikan kebebasan pada anak untuk menyelidiki sendiri, mengamati sendiri, belajar sendiri, dan memecahkan masalah sendiri. 14. Guru perlu menyusun pengajaran remedial bagi anak yang memerlukan dengan analisis yang lebih spesifik. Menyimpulkan bahwa 5 karakteristik perilaku kunci dari guru yang efektif yaitu 1. Kejelasan pelajaran. 2. Variasi pembelajaran. 3. Berorientasi pada tugas. 4. Pelibatan proses belajar. Dan 5. Keberhasilan siswa. Kejelasan pelajaran menunjukkan seberapa jelas pelajaran disajikan oleh guru di kelas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.